Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruby Abdullah untuk melanjutkan course yang kelima, yaitu membahas soal RNN training. Jadi hari ini kita tidak akan menggunakan PyTorch Lightning untuk nge-build modelnya. Kita akan menggunakan PyTorch saja. Sebetulnya bisa aja sih untuk kemarin menggunakan PyTorch Lightning, cuman kan kemarin aku sempat menemukan course bagus di pytorch.org dan dia hanya menggunakan PyTorch saja, dan aku juga belum ada waktu untuk nge-convert itu menjadi PyTorch Lightning. Jadi di course itu tuh adalah si di course tersebut itu menjelaskan kalau how to create RNN from scratch lah. Jadi pakai linear model, fully connected layer itulah. Oke, kita langsung saja masuk ke ini. Seperti biasa, buka GitHub, klik terus Sekolahnya Indonesia, terus 15 RNN training, kita buka. Di sini untuk tutorialnya itu ini harusnya dihapus saja sih PyTorch Lightning-nya. PyTorch Lightning ini nggak usah dijalanin, nggak apa-apa. Di sini kita akan mengklasifikasikan nama berdasarkan negaranya. Mungkin memang terkesan bias ya, dan kalau digunakan untuk real world example pun kurang bisa sih, tapi paling tidak kan biasanya menunjukkan indikasi-indikasi itulah, tapi tidak bisa dijadikan sesuatu yang baku. Maksudnya menjadi keputusan yang utama lah. Oke, tetap jalankan. Oh iya, ini mesti gagal nanti di sini. Ini dihapus dulu. Nah, betul kan? Oke, pertama kita download dulu datasetnya. Oke, kita unzip. Nah, di sini kita find files pakai glob. Kalau aku pribadi sih biasanya pakai os, cuman ini metode yang baru pakai glob. Untuk enaknya glob itu bisa menggunakan anotasi bintang. Kayak biasanya kan kalau ketika kita contoh nih ls bintang.txt. Nah, di sini nunjukin apa aja yang txt lah. Jadi bintang ini adalah anotasi untuk tidak ada sama sekali atau sampai tak terhingga. Dan bintang ini lebih ke semua kemungkinan. Biasanya ini ada di regular expression sih, atau kalau teman-teman sudah pernah kuliah regular expression itu kayak contoh coba ya, ls a bintang. Nah, ada Albion online. Oke. Jadi ini nunjukin semua yang ada A-nya di setelahnya. Jadi A-nya ini nunjukin yang ada A-nya. Bentar. Kayaknya bintang itu satu atau banyak deh. Kayaknya plus deh, yang 0 atau banyak. Kita coba ya. A plus. Aku sudah lupa sih. Oh, I see. Oke, berarti teoriku yang tadi salah. Ini bukan regular expression, ini memang anotasi di terminal aja. Bintang itu nunjukin kayak A, terus bintang itu bebas akarmu gitu. Kalau regular expression itu biasanya kalau bintang itu A untuk 0 atau banyak, jadi A bintang tuh kalau di regular expression sempat. Karena nanti juga penting juga biasanya di dunia NLP, A itu kalau bintang tuh antara kosong atau A atau AA atau AA atau bahkan sampai gini. Itu untuk A bintang. Kalau A plus itu minimal 1 atau gini. Loh, bedanya A plus sama A bintang apa? Kalau A bintang tuh minimal 0, minimal kosong. Kalau A plus itu minimal 1. Oke. Ini kita run. Di sini ada Irish.txt, Italian, Portugis, Jerman, Dutch, Scottish, Spanish. Nah, ini bisa kita jadikan jadi kelas-kelasnya ya, untuk yang nama filenya.
Nah di sini mungkin teman-teman kalau pengen tahu letters itu isinya apa, letters itu ininya semua huruf ya, semua huruf yang diperbolehkan di dalam sebuah nama. Nanti keluarnya A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U bla 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 tambah titik koma ini. Kenapa ditambahin ini? Aku sendiri juga nggak tahu kenapa. Mungkin untuk operasi, aku nggak tahu. Tapi yang paling penting itu adalah yang ini. Nanti digunakan untuk indexing lah. Terus ini ada def Unicode to ASCII. Ini Unicode to ASCII ini adalah ngerubah yang tadinya tuh namanya kayak gini, yang Swarovski kayak kan biasanya kayak di Rusia itu kan hurufnya lebih banyak, ada yang S-nya ditambahin apa, E-nya ditambahin apa, bahasa-bahasa lain pun juga itu pakai Unicode to ASCII itu nanti dirubah ke huruf yang biasa, cuman kayak seluruh Swarovski aja kayak gini. Ini kalau dari tutorial yang aku lihat itu dia menuju ke arah Stack Overflow yang ada di sini untuk untuk ngilangin data-data seperti itulah, and it's good. Oke, ini ada kategori lain sama kategoris. Di sini kategori lain itu adalah dictionary data yang dimana dia itu isinya adalah key-nya itu nama kelasnya dan value-nya itu adalah data-datanya. Terus ada alkategoris cuman kayak mungkin teman-teman sering tahunya classes name ya, sama aja. Terus def readlines ini untuk ngerubah yang dalamnya txt itu untuk ngerubah per nama kayak open file name encoding UTF bla bla bla, read strip split terus return ASCII code. Ini nge-read satu file terus semuanya itu dirubah pakai Unicode to ASCII yang tadi itu. Terus file find name in find files, jadi semuanya yang tadi itu dibuka satu-satu lah, terus dimasukin ke lines kategori readlines file name kayak gitulah. Kemarin itu ini sinyalis, key-nya adalah nama kelasnya, values-nya adalah data bahkan yang sudah di Unicode to ASCII yang sudah dirubah lah. Dinormalin. Ini kita contoh, kita print kategori Italia sama 5 data pertamanya. Oke, turning names into tensor, letter to index, letters.find, letter to index itu jadi kayak ngerubah huruf ke index kan, hurufnya tadi ada mana tadi? Print all letters. Coba ini kita print and letters. Nah, ini ada 55 ya. Ada 55 huruf. Jadi kayak pertama ada letter to tensor. Jadi kayak kita rubah dari hurufnya itu ke indeksnya. Contoh ini letter tensor to J. Kan J ini kalau kita lihat di yang ini tuh posisinya ada di sini ya. Mungkin kurang lebih ada sekitar A sampai Z itu kan 26 tambah 10. Mungkin ada di indeks ke 35 atau di indeks ke 36. Kalau mulainya dari 0 berarti indeksnya 35. Ada di sini. Sisanya 0. Kayak gitulah. One hot encoding. Coba ini bukan digunakan untuk klasifikasi, tapi untuk input ke RNN-nya nanti. Terus define to tensor. Oh ya, mungkin perlu diketahui juga tensor tidak menerima variable string ya. Kalau nggak salah sudah pernah aku bahas di pertemuan pertama. Jadi ya gitulah. Oke, terus define to tensor. Line tensor sama dengan torch.zeros line 1 and letters. For li, letters in enumerate line tensor li 0 letter to index letter sama dengan 1. Return tensor. Line to tensor ini adalah jadi setelah
line to tensor itu isinya itu adalah ini, terus dalamnya ini itu ada ini. Letter to tensor itu ngerubah yang satu huruf menjadi sebuah tensor. Nah, kalau line to tensor itu satu kata menjadi sebuah tensor. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kalau dikasih spasi error gak ya? Kan soalnya di situ gak ada spasinya. Oh, tetap bisa ya. Oh, bisa ya. Oke. Emang di sini ada spasi bang? Apa mungkin diabaikan ya? Emangnya kalau spasi nilainya berapa ya? Coba. Apakah 0 semuanya? Oh, asik. Kalau satu ada di indeks belakang sendiri. Oke. Nice. Coba ya kita pakai yang ngaco. Bisa nggak ya? Error nggak ya? Oh, ternyata kalau nggak ada di nggak ada di dalam all lettersnya, dia akan kembali ke belakang sendiri. Pokoknya coba-coba aja sih. Oke. Oke, sekarang kita yuk creating model using PyTorch Lightning. Sebelum kita menggunakan nn.rnn, lebih baik kita mencoba untuk membuatnya from scratch supaya kita memahami apa yang akan terjadi. Di sini source yang tutorial ini. RNN modul ini kurang lebih mostly copied from PyTorch for Torch to resource tutorial. It's just two linear layers which operate on an input and hidden state with a log_softmax layer after the output. Jadi RNN ini sebetulnya cuman hanya dua buah linear layer yang dioperasikan dengan input dan hidden state dan menggunakan log_softmax layer setelah outputnya. Jadi ini ada vektor input kayak yang ini vektor input, ada vektor hidden, nanti kita akan bahas ada vektor hidden. Vektor hidden tuh di awal itu nanti nilainya ada, kalau nggak salah zeros ya, init hidden, iya betul, zeros jadi 0 1, hidden size. Terus inputnya ini dimasukin ke linear layernya ini dengan total hidden state-nya, tapi ini di concat, masukin ke sini. Terus dia ada ini pertama di concat dulu, combine ini di concat. Terus dia masuk ke I2O sama I2H. I2O itu maksudnya input to output, I2H itu input to hidden. Jadi nanti kalau pas input to outputnya, dia akan masuk ke softmax terus jadi output. Kalau input to hidden, dia akan masuk ke hidden terus akan masuk ke iterasi yang berikutnya. Mungkin contoh, saya kasih contoh. Ini sebetulnya kalau nggak salah pernah jelasin kalau pada koleksi ini tuh adalah nggak ada teorinya, cuman karena memang nilai dari course yang kelimanya adalah lebih ke teori dan lebih memahamin soal RNN, jadi nggak apalah, aku kasih teori sedikit. I'm sorry for waiting. Nah, sip. Jadi kan pada dasarnya itu seperti ini. Contoh inputnya itu ada kita tadi ada John ya, John. Nah, kan kalau yang di sini tuh kan kita lihatnya ngelooping ya. Nah, padahal tuh loopingnya ke sebelahnya. Jadi contoh kita gambar. Ini ada kasih lingkaran.
kasih lingkaran. Nah, ini ada hidden vector. Nah, ini input vektornya, ini dimasukin ke sini. Ini dimasukin ke sini. Nah, itu nanti ada yang ke sini di softmaxin, ada yang ke sini dimasukin ke hidden state yang berikutnya. Dan begitu terus. Jadi bukannya terus apa itu namanya muter-muter gini, tapi lebih ke dia akan melakukan for loop. Cuman memang pada dasarnya yang terjadi itu adalah yang looping, hanya saja memang gimana yang jelasinnya ya. Kan kalau kita lihat nanti kita akan masuk ke codingannya, itu sebetulnya tetap ngelooping. Jadi node-nya itu cuma satu, tapi nanti hidden inputnya itu beda-beda. Maka itu terkesannya tuh kayak seperti ini, karena memang node-nya cuma satu, cuman memang loopingnya tuh nanti yang pertama J, terus O, terus H, terus N. Jadi pertama J dulu masuk. Jadi kan yang nek J masuk itu hidden state-nya cuman isinya fiturnya itu nol semuanya. Terus begitu masuk O ini dia sudah memiliki hidden vektornya. Nah, terus nanti masuk, nanti menghasilkan hidden vektor lagi untuk H dan N. Terus sudah sampai N selesai. Begitu. Nah, ini kelas RNN hidden size-nya ini. Hidden size ini betul, dulu aku pernah misunderstanding, mungkin aku aja sih. Hidden size tak pikir banyak node hiddennya, ternyata itu hidden dim. Kayak contoh kalau hidden size-nya 128, berarti nilai vektor H-nya itu 1 kali 128. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini hidden size. Terus save I2H NN.linear input. Kenapa kok di plus? Karena kan nanti ada proses concat, yaitu combined-nya itu I2O juga. Terus ada softmax NN.softmax nya. Oke, terus ini ada init hidden. Terus ini kita enter. Nah, di sini n hidden kita P-nya 128 seperti yang tadi aku jelasin. Sebetulnya bebas, cuma nanti tinggal lebih ke ini jadi kayak hyperparameter aja. Kan kita punya input vektor 1,55 atau 55 ya, atau 56 tadi sama yang tanpa itu 55. Semakin kalau di sini lumayan berat, berarti dia akan di sini weight-nya cukup besar dibandingin sama inputnya. Jadi kayak lebih ke nyimbangin fitur vektor aja sih. Tapi memang biasanya hidden dim itu 128 ya. Tergantung kalian sendiri sih. Ini juga termasuk hyperparameter untuk hidden size-nya. Karena semakin besar shape fitur vektor itu biasanya dia akan semakin dianggap. Tapi biasanya neural network sendiri tuh mereka sudah kayak punya sistem tersendiri untuk mengetahui mana yang mana. Oke, kita state RNN-nya. Input sama dengan letter to tensor A. Ini kita coba hidden-nya torch.size 1, ini hidden. Nah, di sini kan output shape-nya 1,18. 1,18 ini maksudnya adalah hasil dari apa itu namanya klasifikasinya kalau cuma satu huruf. Pada itu nanti kalau ini itu nanti yang diperhatikan adalah cuman output yang terakhir. Dan terus output yang ini nanti kemana? Ya, coba nanti kita lihat aja. Aku rada lupa. Nanti kita coba aja lihat. Di sini terus hasil 1,18 karena tadi kelasnya ada 18 ya untuk negara-negaranya. Terus ini ada hidden shape-nya 1,128. Oke, input sama dengan line to tensor Albert. Terus tensor 1, n hidden, output, next hidden RNN, input 0. Kenapa di 0? Karena untuk A-nya doang. Gak semuanya. Hidden karena nanti di for loop.
Nah ini training time, kategori from output, top N, top I. Ini lebih ke util training aja, untuk nunjukin apakah benar tebakannya yang ini loh. Nah yang ini kayak gini, nunjukin line sama negaranya. Ini util untuk trainingan juga, random choice nanti kita milih sembarang data samplingnya. Random training sample itu ada isinya ini yang sudah jadi tensor, line to tensor. Terus ini kita coba untuk mendefinisikan si ininya biar teman-teman jelas lah. Nah kurang lebih seperti ini. Kita untuk loss function-nya pakai NLL loss. Nah learning rate-nya kita buat 5 kali 0,005. Div train-nya kategori tensor, line tensor. Ini untuk one step-nya ya. Oh betul kan. Jadi output yang nanti masuk ke loss-nya cuman yang terakhir aja, yang di awal nggak dianggap tidak dipakai, cuman yang terakhir aja. For I in range line tensor size 0, output hidden sama dengan area line tensor I, hidden. Jadi benar-benar per huruf ya untuk dimasukin ke dalam node-nya. Oke, ini kita enter aja. Terus import time, import math, and ithers. Kita untuk epoch-nya mau kita buat 200.000. Ini lebih ke iterasi sih, tapi epoch yang nggak apa-apa. Iterasi untuk per samplingnya sih ya. Kayak 200.000 step lah kalau disebut epoch, karena ini kita satu stepnya satu data, karena kita pakai random sampling. Yang tadi itu cuman random training example yang tadi itu, jadi kayak satu epoch cuma satu data doang. Jadi ya 200 step sih lebih tepatnya, bukan epoch, karena epoch tuh biasanya keseluruhan data, terus step itu per satu datanya itu. Oke, terus dev time since ini buat definisiin waktu doang, berapa lama trainingnya. For iter in range 1, n iters plus 1, kategori line kategori ya, ini biasalah training di PyTorch seperti ini. Terus ini untuk nunjukin ininya, print functionnya yang ada di sebelah sini. Terus lossnya di rata-rata. Ini kita enter. Belum di-run bro. Oh iya. Oke, sambil nunggu trainingnya, saya pause dulu untuk videonya. Oke, di sini trainingnya sudah selesai. Jangan makan 3 menit 8 detik. Kalau mau ditambahin epochnya ya monggo. Kemarin sih sebetulnya menurutku 20.000 yang paling, 200.000 yang paling optimal sih. Aku sempat nyoba-nyoba. Terus ini lossnya kita plot. Ini ada confusion matrixnya untuk ngecek. Sebenarnya bagus sih kalau kita lihat confusion matrixnya dari hasilnya. Nah, cuman di sini yang bagian Englishnya kurang ya, masih kurang bagus untuk akurasinya. Bukan akurasi sih, apa ya namanya? F1 score kok. Aku lupa ini apa, 0,1 sampai 0,8 kalau nggak salah sih F1 score, cuman aku lupa. Terus dev predict antara F1 score atau akurasi, sorry. Dev predict input line ini kita ibarat kita kayak buat inference function ya.
yang mungkin teman-teman kalau pengen di assign ke apa HTTP atau kayak ke buat API development, tak pakai komunikasinya pakai HTTP atau pakai apalah yang streaming gitu, bebas. Ini kita coba predict Dovesky, Jackson, Satoshi, Ruby, sama Abdullah. Dovesky itu dia Russian paling tingginya, kalau Jackson itu Scottish, Satoshi Japanese, Ruby Scottish karena emang Ruby ini tapi ada Arabiknya. Abdullah Scottish, kok Scottish sih? Abdullah bukannya nama Arabik ya? Abdullah pakai O ya, coba ya. Oke. Tetap Scottish Russian Greek ya, sudah nggak apa-apa lah, bebas. Karena ini juga memang nama itu nggak bisa dijadiin patokan seseorang itu dari mana, cuma memang kan ada indikasi ke, dan maka itu tidak bisa dijadikan fitur utama dalam menentukan seseorang itu dari sebuah negara atau enggak. Kan teman-teman ketika ini apa ya namanya ya, ilmu menilai sesuatu itu kan biasanya ada fitur yang kuat dan ada fitur yang lemah, dan ini mungkin bisa dijadikan fitur yang lemah untuk menilai sesuatu dan tidak bisa dijadikan sebuah fitur yang baku. Dan memang terkadang di salah satu tantangan di dunia AI itu sebuah fitur lemah itu harus bisa jadi fitur baku, entah itu kayak emotion detection lah atau apapun itu, karena emotion detection cuma dari wajah itu bukan fitur baku, karena nggak bisa juga seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan ya semoga Allah mudahkan.